Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Pada era abad pertengahan, lautan menjadi medan pertempuran inovasi dan ambisi. Ketika bangsa-bangsa di seluruh dunia berlomba untuk membangun kapal-kapal yang menakjubkan dalam hal kecanggihan, kekuatan, dan kecepatan, masing-masing mencerminkan kemajuan teknologi dan keterampilan maritim yang luar biasa. Dari galai yang megah hingga karavel yang gesit, setiap kapal tidak hanya menjadi saksi bisu dari persaingan antar bangsa, tetapi juga menjadi simbol dari semangat penemuan dan eksplorasi yang mendefinisikan zaman itu. Dalam video ini, kita akan bahas untuk kalian 15 kapal paling luar biasa dari era abad pertengahan, di mana masing-masingnya mewakili puncak dari keterampilan dan teknologi zaman itu. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya ya guys. Jung Jawa. Jung Jawa adalah kapal simbol kejayaan maritim Kerajaan Majapahit yang berlayar pada abad ke-14 hingga ke-15. Kapal raksasa ini menjadi saksi bisu dari ekspansi perdagangan dan kekuatan militer Majapahit yang mengagumkan. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menguasai sebagian besar Nusantara dan beberapa wilayah di Asia Tenggara. Kekuatan Majapahit tidak hanya bergantung pada kekuatan daratnya, tetapi juga pada armada lautnya yang tangguh, yang berperan penting dalam menjaga keamanan jalur perdagangan dan memperluas pengaruh di seluruh Nusantara. Jung Jawa adalah kapal terbesar dan paling canggih yang dimiliki oleh armada Majapahit. Dengan panjang mencapai 50 meter atau lebih, mampu mengangkut ratusan penumpang dan muatan besar. Dibangun dari kayu jati berkualitas tinggi, kapal ini memiliki lambung lebar dan dalam untuk stabilitas, serta beberapa tiang layar untuk memanfaatkan angin secara optimal. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan kemudi samping, yang memberikan kontrol lebih baik atas arah kapal. Jung Jawa memainkan peran penting dalam perdagangan maritim Majapahit, mengangkut berbagai barang dagangan dan menghubungkan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara dan Asia Tenggara, serta membawa pedagang, diplomat, dan seniman. Selain peran ekonominya, Jung Jawa juga berfungsi sebagai kapal perang yang tangguh, dipersenjatai dengan berbagai senjata untuk mengawal kapal dagang dan melindungi dari serangan bajak laut. Kapal ini digunakan dalam ekspansi militer Majapahit, mengangkut ratusan prajurit untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga. Setelah runtuhnya Majapahit pada abad ke-16, Jung Jawa digantikan oleh kapal-kapal Eropa yang lebih modern. Tetapi warisannya tetap hidup sebagai simbol kejayaan maritim Nusantara dan inspirasi bagi generasi mendatang untuk melanjutkan tradisi maritim Indonesia. Dromon, kapal perang legendaris Bizantium yang mengubah sejarah maritim. Kekaisaran Bizantium yang menguasai wilayah luas di sekitaran Mediterania selama berabad-abad memiliki kekuatan maritim yang tangguh berkat kapal perang legendarisnya, yaitu Dromon. Dari abad ke-5 hingga ke-12, Dromon menjadi tulang punggung angkatan laut Bizantium, melindungi perbatasan maritim kekaisaran dan mengamankan jalur perdagangan vital. Kapal ini tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memproyeksikan kekuatan Bizantium di seluruh dunia. Dromon berevolusi seiring waktu, menyesuaikan dengan perubahan taktik dan teknologi maritim. Dromon awalnya berkembang dari kapal perang Romawi, Liburna, dengan panjang sekitar 30-40 meter dan 2 tingkat dayung. Kapal ini mungkin menggunakan layar persegi tradisional yang kemudian digantikan oleh layar latin segitiga untuk meningkatkan kemampuan berlayar melawan arah angin. Selain itu, Dromon dilengkapi dengan spur di haluan untuk menabrak dan melumpuhkan kapal musuh, serta berbagai senjata proyektil seperti busur tanah, ketapel, dan Greek Fire, senjata pembakar yang ditakuti. Dromon memainkan peran penting dalam angkatan laut Bizantium, digunakan dalam pertempuran laut melawan musuh seperti Arab, Normandia, dan Venesia. Kapal ini juga berfungsi untuk patroli maritim, melindungi jalur perdagangan, dan mengangkut pasukan serta perbekalan.
Salah satu perannya yang paling terkenal adalah dalam mempertahankan Konstantinopel dari pengepungan, di mana Drummond digunakan untuk memblokade kota dan menyerang kapal musuh dengan senjata proyektil dan Greek Fire. Meskipun Drummond sangat efektif, pada abad ke-12 kapal ini digantikan oleh galei bergaya Italia yang lebih sederhana dan murah untuk diproduksi. Namun, warisan Drummond tetap abadi sebagai salah satu kapal perang paling sukses dan berpengaruh dalam sejarah maritim, memainkan peran kunci dalam mempertahankan kekaisaran Bizantium selama berabad-abad. Hulk, kapal hantu abad pertengahan yang misterius. Hulk adalah kapal dagang yang beroperasi di Eropa Utara pada abad ke-13 hingga ke-15. Dan meskipun namanya sering muncul dalam catatan sejarah, detail tentang kapal ini tetap misterius. Dikenal sebagai kapal kargo utama bagi Liga Hanseatic, Hulk memainkan peran penting dalam perdagangan, mengangkut berbagai barang seperti ikan asin, biji-bijian, kain, dan logam mulia. Namun, meskipun banyak disebut dalam dokumen sejarah, bentuk dan konstruksi spesifik dari Hulk masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Hulk memiliki layar persegi yang umum pada kapal abad pertengahan, memungkinkan kapal berlayar searah angin dengan efisien. Selain itu, Hulk dilengkapi dengan kastil di haluan dan buritan, yang berfungsi sebagai platform pertahanan dan tempat berlindung bagi awak kapal. Kastil ini juga digunakan untuk menyimpan barang berharga atau sebagai tempat tinggal bagi penumpang penting. Namun, tidak ada contoh utuh atau gambar yang dapat memberikan gambaran jelas tentang konstruksi Hulk. Meskipun detail konstruksi Hulk masih samar, para sejarawan maritim berusaha merekonstruksi bentuknya berdasarkan catatan sejarah dan perbandingan dengan kapal lain dari periode yang sama. Beberapa ahli percaya Hulk adalah kapal besar dengan lambung lebar, sementara yang lain berpendapat bahwa Hulk lebih kecil dan gesit, dirancang untuk bermanuver di perairan dangkal. Terlepas dari ukurannya, Hulk memainkan peran penting dalam perdagangan Hanseatic, menghubungkan kota-kota anggota dan memfasilitasi pertukaran barang di Eropa Utara. Meskipun Liga Hanseatic mengalami kemunduran pada abad ke-16 dan ke-17, warisannya tetap hidup dan Hulk terus memikat sejarawan yang berusaha mengungkap lebih banyak tentang kapal ini dan perannya dalam sejarah maritim. Ballinger, kapal serbaguna abad pertengahan dari Prancis Barat Daya. Ballinger adalah kapal serbaguna yang muncul sekitar abad ke-13 di Prancis Barat Daya, dirancang untuk menghadapi tantangan perburuan paus di Samudra Atlantik. Kapal ini menjadi tulang punggung industri perikanan dan perdagangan selama berabad-abad, dengan lambung yang kokoh dan lebar untuk stabilitas di laut ganas, serta draft dangkal untuk beroperasi di perairan dangkal. Fleksibilitas sistem propulsinya yang bisa menggunakan dayung, layar, atau kombinasi keduanya menjadikannya sangat adaptif untuk berbagai keperluan. Dalam industri perikanan, Ballinger memainkan peran penting, terutama dalam perburuan paus seperti paus Biscay dan paus bungkuk, serta dalam menangkap ikan seperti cod, herring, dan mackerel. Selain perannya dalam perikanan, Ballinger juga digunakan untuk perdagangan jarak jauh, mengangkut berbagai barang antara Prancis Barat Daya dan wilayah lain di Eropa, serta Afrika Utara dan Timur Tengah. Kapal ini memungkinkan nelayan mendekati paus dengan cepat dan efektif menggunakan tombak atau harpun. Fleksibilitas Ballinger menjadikannya ideal untuk perdagangan, mengangkut hasil laut ke pasar pesisir. Ballinger juga memiliki peran militer yang signifikan, sering digunakan dalam pertempuran laut dan operasi pendaratan amfibi berkat kemampuan manuvernya yang tinggi yang memungkinkan menghindari serangan musuh dan melakukan serangan balik. Meskipun digantikan oleh kapal yang lebih besar di abad ke-16, Ballinger tetap menjadi bukti kecerdikan pembuat kapal abad pertengahan karena fleksibilitasnya dalam berbagai peran, termasuk perburuan paus, perdagangan, dan peperangan. Kapal ini bahkan menjadi bagian penting dari Angkatan Laut Inggris selama abad ke-14 dan 15, menunjukkan signifikansinya dalam sejarah maritim. Asar Skip, kapal yang terkenal dalam sejarah maritim Viking. Asar Skip
yang dikenal dengan sebutan Nar, adalah jenis kapal yang sangat terkenal dalam sejarah maritim Viking. Kapal ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan Viking seperti perdagangan, penangkapan ikan, dan peperangan. Dengan desainnya yang ramping dan panjang, Azar Ship memungkinkan navigasi yang cepat dan efisien di berbagai kondisi perairan. Kapal ini mampu menampung banyak awak dan barang, menjadikannya pilihan utama bagi para pedagang Viking yang ingin menjelajahi wilayah baru dan memperluas jaringan perdagangan mereka. Dalam konteks perdagangan, Azar Ship berfungsi sebagai penghubung vital antara berbagai wilayah di Eropa Utara. Kapal ini digunakan untuk mengangkut barang-barang seperti bulu, kayu, dan logam dari Skandinavia ke berbagai pasar di Eropa. Kecepatan dan kapasitas muatannya memungkinkan para pedagang Viking bersaing dengan pedagang dari wilayah lain, memperkuat posisi ekonomi mereka di kawasan tersebut. Selain perdagangan, Azar Ship juga digunakan untuk penangkapan ikan yang merupakan sumber utama makanan dan pendapatan bagi masyarakat Viking. Kapal ini dirancang untuk berlayar di perairan dangkal dan dalam, memungkinkan nelayan menangkap berbagai jenis ikan di laut lepas maupun perairan pesisir. Dalam hal peperangan, Azar Ship dikenal karena kemampuannya yang tangguh dan gesit. Kapal ini sering digunakan dalam serangan mendadak dan ekspedisi militer, berkat kemampuannya untuk bergerak cepat dan membawa banyak prajurit. Desain kapal yang memungkinkan pendaratan cepat di pantai-pantai yang tidak bersahabat menjadikannya alat yang efektif dalam kampanye militer Viking di seluruh Eropa. Konstruksi kapal ini menggunakan teknik clinker build, di mana papan-papan kayu disusun secara tumpang tindih, memberikan kekuatan tambahan dan ketahanan terhadap ombak laut yang ganas. Warisan Azar Ship dalam sejarah Viking tidak hanya terbatas pada kontribusinya dalam perdagangan, penangkapan ikan, dan peperangan saja, tetapi juga sebagai simbol kemampuan inovatif dan adaptif bangsa Viking dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial. Dhow, warisan maritim abadi dari timur. Dhow yang diperkirakan muncul antara 600 sebelum Masehi dan 600 Masehi adalah bukti kecerdikan dan kemampuan adaptasi pelaut kuno dalam menghadapi tantangan navigasi di perairan luas dan beragam. Kapal ini memainkan peran penting dalam perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya antara berbagai peradaban di sepanjang Samudra Hindia. Dengan desain khasnya, Dhow dirancang untuk menghubungkan wilayah yang terpisah jauh dan menghadapi berbagai kondisi laut, mulai dari angin monsun yang kuat hingga arus laut yang tak terduga. Salah satu ciri khas Dhow adalah layar segitiga tajam yang dikenal sebagai layar Latin, yang memungkinkan kapal ini berlayar lebih dekat dengan arah angin dibandingkan kapal-kapal dengan layar persegi tradisional. Ini memberikan Dhow keunggulan besar dalam manuverabilitas, memungkinkan berlayar melawan angin dan menjelajahi wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Selain layar Latin, Dhow memiliki haluan tajam dan ramping yang memotong air dengan efisien, serta lambung panjang dan tipis yang memberikan kecepatan dan stabilitas di laut lepas. Dibangun dengan teknik soundplank, papan-papan lambung dijahit bersama dengan tali atau serat alami, menghasilkan lambung yang fleksibel dan tahan terhadap tekanan, ideal untuk kondisi laut keras. Dhow memainkan peran penting dalam jaringan perdagangan Samudra Hindia yang berkembang pesat selama berabad-abad. Kapal ini mengangkut berbagai barang mulai dari rempah-rempah, sutra, dan porselen dari Asia hingga emas, gading, dan budak dari Afrika. Dhow juga memberikan pedagang, peziarah, dan penjelajah menghubungkan berbagai budaya dan menyebarkan ide-ide baru. Kemampuan Dhow untuk berlayar melawan angin memungkinkan pedagang memanfaatkan angin monsun musiman yang bertiup dari barat daya selama musim panas dan dari timur laut selama musim dingin, memungkinkan perjalanan pulang pergi antara India dan Afrika Timur dalam 1 tahun. Meningkatkan efisiensi dan keuntungan perdagangan, pelaut Somalia memainkan peran penting dalam penyebaran Dhow ke seluruh Samudra Hindia, bahkan membawanya ke Tiongkok pada abad ke-15, di mana desain dan kemampuannya mengesankan Kaisar Yongli dari dinasti Ming. Galei. Dalam sejarah maritim abad pertengahan, galei muncul sebagai kapal yang mengesankan, menguasai gelombang Samudra Atlantik dengan kecepatan dan ketangkasannya.
Meskipun banyak kapal pada masa itu menjelajahi samudera luas, Galley tetap lebih memilih untuk tetap berada di perairan yang dikenalnya, menjadi penguasa tak terbantahkan di wilayah Atlantik. Dengan mengandalkan kekuatan dayung dan desain yang cerdik, Galley menjadi senjata andalan dalam peperangan, sekaligus sarana transportasi yang vital bagi perdagangan dan ziarah agama. Kapal ini dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi laut, menjadikannya alat yang fleksibel dan serbaguna. Galley adalah kapal yang mengesankan dengan ukuran yang bervariasi tergantung pada tujuan dan periodenya. Beberapa galley bisa mencapai panjang hingga 50 meter dengan lambung ramping dan rendah untuk mengurangi hambatan air. Ciri khas galley yang paling menonjol adalah sistem propulsinya. Deretan dayung panjang di sepanjang sisi kapal. Dayung-dayung ini digerakkan oleh para pendayung yang duduk di bangku-bangku berjajar rapi, memungkinkan galley mencapai kecepatan yang mengesankan. Selain dayung, galley juga dilengkapi dengan 1 atau 2 tiang layar untuk membantu pergerakan kapal saat angin menguntungkan. Kecepatan dan manuverabilitas galley menjadikannya senjata efektif dalam peperangan laut. Kapal ini dapat dengan cepat mengubah arah dan posisi, menghindari serangan musuh dan melakukan serangan balik. Galley sering disenjatai dengan berbagai senjata, seperti busur panah, ketapel, dan bahkan meriam pada periode selanjutnya. Selain itu, Galley memerankan peran penting dalam operasi pendaratan amfibi, memungkinkan pasukan mendarat dengan cepat dan efisien. Namun, Galley juga digunakan untuk tujuan damai, seperti perdagangan dan ziarah agama, mengangkut barang berharga, dan peziarah ke tempat suci dengan cepat dan aman. Meskipun Galley memiliki banyak kelebihan, kapal ini juga memiliki kelemahan yang signifikan. Ketidakstabilan yang tinggi dan ketergantungan pada tenaga manusia membuatnya rentan dalam pelayaran laut yang panjang. Pada abad ke-16, perkembangan teknologi maritim seperti penggunaan layar yang lebih efisien dan meriam yang lebih kuat membuat kapal-kapal layar besar menjadi lebih dominan. Namun, Galley tetap digunakan untuk beberapa tujuan khusus hingga awal abad ke-19, terutama di perairan dangkal dan sempit di Mediterania dan wilayah lain di mana kapal bertenaga dayung masih menguntungkan. Kano. Di tengah hutan belantara Amerika Utara yang luas dan sungai-sungainya yang berkelok-kelok, kano menjadi jantung kehidupan masyarakat pribumi selama berabad-abad. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, kano sudah menjadi sarana transportasi, alat berburu, dan simbol budaya yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari kano tunggal yang dipahat dari satu batang pohon, hingga kano besar yang terbuat dari beberapa pohon. Kapal ini membuktikan kecerdikan dan kemampuan adaptasi manusia dalam menghadapi tantangan alam yang beragam. Kano pertama kemungkinan besar adalah kano tunggal. Dibuat dengan memahat dan melubangi batang pohon besar, membutuhkan keahlian dan kesabaran yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, masyarakat pribumi mengembangkan berbagai jenis kano. Masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan setempat. Salah satu perkembangan penting adalah munculnya kano ganda, terbuat dari 2 atau lebih batang pohon yang disambung dan diikat bersama. Kano ganda ini dapat mengangkut lebih banyak muatan termasuk barang dagangan dan perbekalan, serta lebih stabil dan tahan terhadap ombak besar. Cocok untuk navigasi di perairan luas dan terbuka. Kano memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, digunakan untuk berburu, memancing, berdagang, dan berperang, serta untuk perjalanan jarak jauh, menghubungkan komunitas yang terpisah oleh jarak jauh. Selain sebagai alat transportasi, kano memiliki makna budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat pribumi. Sering dihiasi dengan ukiran dan simbol-simbol yang mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai setempat. Kano juga digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual penting. Meskipun teknologi transportasi modern telah mengubah cara hidup banyak orang, kano tetap menjadi bagian penting dari budaya dan tradisi masyarakat pribumi. Digunakan untuk berburu, memancing, dan rekreasi, serta dalam upacara tradisional. Cok. Di tengah perdagangan dan politik Eropa Utara pada abad pertengahan, cok muncul sebagai kapal yang menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran. Dikembangkan oleh orang Jerman sekitar abad ke-10, cok menjadi tulang punggung armada dagang Liga Hanseatic, aliansi kota-kota dagang yang menguasai jalur perdagangan di Laut Baltik dan Laut Utara.
Dengan desain kokoh, kapasitas muatan besar, dan kemampuan berlayar yang andal, Chok memainkan peran penting dalam menghubungkan wilayah, memfasilitasi pertukaran barang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Eropa Utara. Awalnya, Chok adalah kapal sederhana untuk keperluan lokal dengan lambung lebar dan datar serta satu tiang layar persegi. Digunakan untuk perdagangan jarak pendek dan mengangkut berbagai barang serta penumpang. Seiring berkembangnya perdagangan, Chok mengalami perbaikan dan inovasi seperti penguatan dan pembesaran lambung serta penambahan kemudi di buritan kapal. Inovasi ini meningkatkan kapasitas muatan dan kemampuan berlayar, menjadikannya kapal kargo yang tangguh dan serbaguna. Pada abad ke-13 dan ke-14, Chok dapat membawa muatan hingga 200 ton dan berlayar di berbagai kondisi laut. Dilengkapi dengan navigasi seperti kompas dan astrolabe, Chok memudahkan pelaut menentukan posisi dan arah kapal. Kapal ini memainkan peran penting dalam kebangkitan Liga Hanseatic, mengangkut berbagai komoditas dan pedagang ke pelabuhan-pelabuhan Eropa Utara, serta memiliki peran militer penting dan persenjataan untuk melindungi dan dukungan operasi militer. Meskipun sukses dan berpengaruh, Chok memiliki keterbatasan seperti kecepatan yang relatif lambat dan kemampuan manuver terbatas. Pada abad ke-15 dan ke-16, perkembangan teknologi maritim membuat kapal-kapal layar besar seperti Galeon dan Karak lebih dominan. Kapal-kapal ini dapat berlayar lebih jauh, membawa muatan lebih besar, dan memiliki persenjataan yang lebih kuat, dan akhirnya mengurangi peran Chok dalam kegiatan maritim. Meski akhirnya digantikan, Chok tetap menjadi simbol penting dari kejayaan Liga Hanseatic dan perannya dalam sejarah maritim Eropa Utara. Karak. Di penghujung abad pertengahan, ketika Eropa mulai merentangkan sayapnya ke dunia yang lebih luas, Karak muncul sebagai kapal yang mengubah wajah perdagangan dan eksplorasi maritim. Dikembangkan oleh pelaut Portugis dan Spanyol, Karak menjadi simbol semangat penjelajahan pada masa itu. Dengan ukurannya yang besar, kapasitas muatan yang mengesankan, dan kemampuan berlayar jarak jauh, Karak mampu membuka pintu bagi perdagangan transatlantik dan penemuan benua-benua baru. Kapal ini menggabungkan unsur-unsur dari kapal dagang Mediterania dan teknologi maritim Eropa Utara, seperti kemudi di buritan dan layar persegi, menjadikannya inovasi penting dalam desain kapal. Karak dikenal sebagai raksasa lautan dengan ukuran yang mengesankan, mencapai panjang hingga 50 meter atau lebih dan lebar 15 meter. Kapal ini mampu membawa muatan besar termasuk rempah-rempah, sutra, porselen, emas, perak, dan budak. Selain kapasitasnya muatan yang besar, Karak memiliki kemampuan berlayar jarak jauh yang luar biasa, mampu bertahan di laut lepas selama berbulan-bulan dengan persediaan makanan dan air yang cukup. Dilengkapi dengan perlengkapan navigasi seperti kompas dan astrolabe, Karak memungkinkan para pelaut menentukan posisi dan arah kapal dengan akurat, memainkan peran kunci dalam membuka jalur perdagangan transatlantik antara Eropa dan Amerika. Meskipun Karak sangat sukses dan berpengaruh, kapal ini memiliki beberapa kelemahan seperti manuverabilitas yang buruk dan kecepatan yang relatif lambat. Pada abad ke-17, perkembangan teknologi maritim membuat kapal-kapal seperti galeon dan frigate lebih dominan dalam perdagangan dan peperangan. Kapal-kapal ini lebih cepat, lebih lincah, dan lebih mudah dipersenjatai, mengurangi peran Karak dalam kegiatan maritim. Caravel. Di ambang fajar Renaissance, Caravel muncul sebagai kapal yang mengubah wajah navigasi dan eksplorasi. Dikembangkan oleh pelaut Portugis pada awal abad ke-15, Caravel menjadi simbol semangat penjelajahan pada masa itu. Kapal ini dirancang untuk menjelajahi pantai Afrika dan mencapai India melalui jalur laut, menghindari rute darat yang dikuasai kekuatan Muslim. Caravel menggabungkan unsur-unsur dari kapal tradisional Mediterania dengan teknologi maritim Eropa Utara, seperti kemudi di buritan dan layar latin, menjadikannya kapal yang lincah dan mudah bermanuver. Caravel memiliki desain khas dengan lambung ramping dan panjang, serta beberapa tiang layar, biasanya 2 atau 3, yang dilengkapi layar latin. Layar latin berbentuk segitiga memungkinkan Caravel berlayar lebih dekat dengan arah angin. Memiliki fleksibilitas dan efisiensi yang luar biasa.
Kapal ini terbuat dari kayu oak atau pinus dengan lambung yang disambung menggunakan teknik carvel atau clinker. Carvel memainkan peran penting dalam era penjelajahan digunakan oleh penjelajah seperti Bartolomeu Dias dan Vasco da Gama untuk menjelajahi pantai Afrika mencapai India dan menemukan Brasil. Selain eksplorasi, Caravel juga digunakan untuk perdagangan dan peperangan. Meskipun kapasitas kargonya terbatas dibandingkan kapal dagang lebih besar, Caravel cocok untuk mengangkat barang bernilai tinggi dengan volume kecil dan dapat dipersenjatai untuk perlindungan. Dalam peperangan, Caravel digunakan sebagai kapal pengintai dan patroli, memanfaatkan kecepatan dan manuverabilitasnya untuk serangan cepat. Meskipun akhirnya digantikan oleh kapal yang lebih besar dan kuat pada abad ke-16 dan 17, warisan Caravel tetap hidup, mempengaruhi desain kapal layar selanjutnya dan menjadi simbol semangat penjelajahan dan inovasi manusia. Berlin. Di pesisir Skotlandia pada abad pertengahan, kapal Berlin mengarungi perairan dengan gagah berani, menjadi saksi bisu sejarah perjuangan dan petualangan di wilayah tersebut. Kapal ini lahir dari perpaduan pengaruh Viking dan keahlian pembuatan kapal lokal, menjadikannya kendaraan penting bagi klan Skotlandia dalam peperangan, perdagangan, dan penjelajahan. Meskipun tidak ada Berlin asli yang tersisa, rekonstruksi modern berdasarkan catatan sejarah telah menghidupkan kembali kejayaan kapal ini, membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh gejolak dan semangat petualangan. Berlin muncul pada abad ke-12 saat Skotlandia terpecah menjadi berbagai klan yang sering bertikai. Kapal ini menggabungkan desain lambung ramping dan panjang dari Viking dengan penggunaan dayung dan layar sebagai sistem propulsi ganda, memungkinkan bermanuver cepat di perairan sempit dan berbatu. Pembuat kapal Skotlandia menambahkan kayu ek lokal yang kuat dan teknik-teknik khusus untuk mengikat lambung kapal, menjadikannya kapal yang tangguh dan ideal untuk konflik antar klan, termasuk mengangkut pasukan dan melakukan razia di wilayah musuh. Selain sebagai kapal perang, Berlin juga digunakan untuk perdagangan dan transportasi, mengangkut barang dan orang, termasuk pedagang dan bangsawan. Kemampuannya bernavigasi di perairan dangkal dan berbatu membuatnya ideal untuk wilayah Skotlandia yang berliku-liku, menghubungkan komunitas-komunitas terisolasi dan memfasilitasi pertukaran barang dan juga ide. Kapal Oseberg. Kapal Oseberg, salah satu peninggalan peradaban Viking yang paling menonjol, ditemukan pada tahun 1903 di sebuah gundukan pemakaman kuno di Norwegia. Penemuan ini mengungkapkan kekayaan budaya, kepercayaan, dan keahlian Viking dalam seni dan teknologi. Saat seorang petani bernama Knut Rom menggali gundukan di pertaniannya, ia menemukan sisa-sisa sebuah kapal kayu yang terkubur. Penemuan ini segera menarik perhatian arkeolog dan sejarawan yang mengungkap bahwa kapal ini adalah bagian dari makam rumit yang berisi kerangka dua wanita bangsawan Viking dan berbagai benda berharga, termasuk perhiasan, peralatan rumah tangga, tekstil, dan kereta kuda yang diukir indah. Kapal Oseberg adalah jenis kapal Viking carver yang dirancang untuk berlayar di laut lepas dan sungai. Memiliki panjang sekitar 22 meter dan lebar 5 meter, kapal ini terbuat dari kayu ek yang kuat dan dilengkapi layar persegi besar serta 15 pasang dayung, memberikan kecepatan dan manuverabilitas tinggi. Kapal ini dihiasi ukiran rumit yang menggambarkan mitologi Norse dari kehidupan sehari-hari Viking, menunjukkan keahlian seniman Viking dalam memahat kayu. Selain ukiran, kapal ini dilengkapi perlengkapan maritim seperti tiang layar, dayung, tali temali, dan jangkar, menunjukkan kecanggihan teknologi maritim Viking. Selain penggalian, kapal Oseberg dipindahkan ke Museum Kapal Viking di Oslo, Norwegia untuk proses konservasi dan rekonstruksi. Kapal ini dalam kondisi rapuh dengan banyak bagian kayu yang membusuk. Para ahli menggunakan berbagai teknik untuk mengawetkan dan memperkuat kayu kapal, termasuk merendamnya dalam rautan pengawet dan mengganti bagian yang rusak. Kini, kapal Oseberg dipamerkan di museum tersebut menjadi daya tarik utama dan memberikan gambaran tentang kehidupan dan budaya Viking pada abad ke-9. Kapal ini adalah bukti nyata dari kejayaan peradaban Viking serta semangat petualangan dan eksplorasi mereka. Zhang Cina. Zhang Cina adalah kapal bersejarah yang menjadi simbol keagungan teknologi maritim Tiongkok kuno. Kapal ini dengan desain khas dan kemampuan berlayarnya yang tangguh,
telah digunakan selama lebih dari 2000 tahun dalam perdagangan, ekspedisi penjelajahan, dan pertempuran. Jiang China pertama kali muncul pada masa dinasti Han sebagai kapal sungai sederhana, tetapi berkembang menjadi kapal laut tangguh pada masa dinasti Song, memungkinkan pelayaran jarak jauh dan menghadapi kondisi laut yang menantang. Inovasi desain seperti layar button yang diperkuat dengan bilah kayu atau bambu memberikan kekuatan dan efisiensi aerodinamis, memungkinkan kapal ini berlayar lebih dekat dengan arah angin dan menjelajahi wilayah baru. Pada masa dinasti Ming, Jiang China mencapai puncak kejayaannya, terutama digunakan dalam ekspedisi besar yang dipimpin oleh Laksamana Zheng He. Armada Zheng He yang terletak dari ratusan kapal Jiang China berlayar ke berbagai penjuru dunia termasuk Asia Tenggara, India, Arab, dan Afrika Timur. Ekspedisi-ekspedisi ini bertujuan untuk memperluas pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok, menjalin hubungan diplomatik, dan mengumpulkan upeti serta barang-barang eksotis. Dengan kapasitas muatan besar dan kemampuan berlayar jarak jauh, Jiang China menjadi tulang punggung armada ini, membawa ribuan pelaut, tentara, dan diplomat dalam perjalanan epik mereka. Selain peran dalam perdagangan dan eksplorasi, Jiang China juga digunakan untuk penangkapan ikan, transportasi penumpang, dan peperangan. Seringkali dipersenjatai untuk perlindungan. Kapal ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Tiongkok, sering dihiasi dengan simbol-simbol keberuntungan. Meskipun teknologi maritim telah berkembang, Jiang China tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Tiongkok. Digunakan untuk penangkapan ikan dan transportasi lokal. Replika modern Jiang China sering digunakan untuk pelayaran rekreasi dan acara budaya, menghidupkan kembali kejayaan masa lalu dan memperkenalkan generasi muda pada sejarah maritim Tiongkok yang kaya. Knarr. Knarr adalah kapal Viking yang menjadi simbol kejayaan maritim pada awal abad pertengahan. Lahir dari keahlian pembuatan kapal Skandinavia, kapal ini menjadi kunci utama dalam ekspansi dan perdagangan Viking, memungkinkan mereka menjelajahi dunia dari pantai Eropa hingga Greenland dan Amerika Utara. Knarr dirancang untuk memenuhi kebutuhan perjalanan jarak jauh dan pengangkutan muatan besar, dengan lambung yang lebih lebar dan dalam dibandingkan kapal panjang Viking. Desainnya yang kokoh dan kapasitas muatan yang besar menjadikannya ideal untuk pelayaran jarak jauh. Sementara penemuan arkeologi di Denmark pada tahun 1962 telah menghidupkan kembali kejayaan kapal ini. Knarr dibangun menggunakan